kehutanan ini sangat dikenal, mereka bermain di ruang gelap. Pemain-pemainnya banyak bermanuver di ruang abu-abu. Semakin abu-abu, semakin senang mereka, karena mereka ruang manuvernya semakin banyak. Yang ini tidak sehat. Dan selama ini tidak ada yang menyembuhkan yang tidak sehat ini. KPH adalah satu-satunya yang bisa melihat di lapangan itu siapa bermain apa, di ruang gelap seperti apa, di ruang abu-abu seperti apa, semua dibawa ke ruang terang. Sebetulnya kalau ilmu kebijakan kehutanan, ambigu itu biasa, keputusan politik. Jadi undang-undang itu ada ambigu yang biasa. Ini bisa diselesaikan ketika yang menafsir undang-undang itu profesional. Nah, masalahnya abu-abu di undang-undang dibawa ke penafsir yang juga membuat lebih abu-abu. Nah, celakanya kita tuh kehutanan itu kan ya hanya mengelola yang bagian kehutanannya saja, sehingga padahal KPH tidak punya juga kewenangan untuk mengawasi misalnya pengusahaan hutan di wilayah tersebut. Kegiatan rehabilitasi hutan di wilayah tersebut juga tidak punya kewenangan itu. Itu kewenangannya dari pusat. Nah, ini yang menjadi Suara dari Rimba. Di sini kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Pemirsa, jumpa lagi kita dalam kanal Suara dari Rimba. Kanal yang mengkhususkan menyoal dan mendiskusikan tentang hutan dan kehutanan di Indonesia, karena kita tahu bahwa hutan adalah penyangga kehidupan. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup hangat. Topik yang kita bahas adalah menakar urgensi berfungsinya Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH sebagai solusi dalam membenahi kinerja pengelolaan hutan yang semakin lemah. Bapak-bapak, kami akan memperkenalkan narasumber pada hari ini. Mereka adalah narasumber yang mempunyai kompetensi yang begitu besar dan begitu kuat membahas topik yang akan kita diskusikan pada hari ini. Pertama, saya akan memperkenalkan Dr. Agus Setiarso. Selamat siang Pak. Siang, Pak. Beliau adalah dosen di Instiper, Universitas Instiper, Yogyakarta. Dan beliau telah malang melintang membenahi, mendiskusikan tentang KPH hampir 20 tahun kalau tidak salah. Yang kedua, saya akan menggunakan Bapak Sutrisno. Selamat siang, Mas. Beliau former, kalau bahasa Inggrisnya mantan Direktur Jenderal Planologi yang membidangi secara legalitas tentang KPH ini. Yang ketiga, Pak Wandoyo. Sosial, Pak. Beliau punya pengalaman di dalam membantu bagaimana KPH bisa berfungsi bekerjasama dengan pemerintah Jerman, GIZ. Bapak-bapak, selamat pagi dan selamat siang kalau tidak salah. Bencana yang terakhir terjadi pada negeri kita ini itu disikapi oleh bermacam-macam, baik dari publik maupun dari pemerintah. Pemerintah melihat bahwa
sistem pengelolaan hutan yang saat ini ada itu tidak efektif, sehingga ada keinginan untuk menarik kembali kewenangan pengelolaan hutan ke pemerintah pusat. Kita mendengar adanya quote and quote bahwa Kementerian Kehutanan berencana untuk membentuk organisasi kantor wilayah kehutanan. Ya. Yang kedua, di sisi lain juga kita melihat secara legalitas dan kita mendambakan bahwa pengelolaan hutan yang ideal dan efektif adalah pengelolaan hutan yang berdasarkan tapak yang dilaksanakan oleh Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Nah, tantangan ke depan yang kita hadapi adalah untuk mencari keseimbangan antara kendali nasional dan kebutuhan lokal, agar sistem birokrasi tidak kehilangan makna, Pak, sebagai instrumen negara yang melayani seluruh warganya, bukan hanya untuk menjalankan kekuasaan. Untuk itu, saya ingin bertanya kepada Pak Agus dulu. Pak Agus, bagaimana Bapak melihat keinginan dari pemerintah untuk kembali menghidupkan kewenangan pusat di daerah dalam bentuk pembentukan kantor wilayah? Ya, terima kasih banyak Pak Adi, terima kasih atas kesempatan ini. Begini, persoalan bencana alam seperti di Sumatera itu kejadiannya kan di tapak, kejadiannya di lapangan. Dan kejadian yang di lapangan itu sangat besar kemungkinannya karena kesalahan tata kelola. Bukan karena bukan hanya kesalahan praktek saya dari kehutanan, tapi bagaimana pemerintah itu memberikan izin. Bagaimana pemerintah itu mengalokasikan areal ini boleh ditebang, areal itu nggak boleh ditebang. Nah, itu tidak bisa persoalan itu ditangani di pusat. Pusat nggak punya datanya, pusat nggak punya informasinya. Jadi ini persoalan yang harus ditangani di daerah. Ketentuan-ketentuan untuk mengalokasikan ini boleh ditebang, ini boleh tidak, itu ada di daerah. Dan di daerah harus ada unit, harus ada satuan, harus ada organisasi, kelembagaan yang punya akuntabilitas untuk menjawab, untuk merespon semua kejadian, baik kejadian bagus maupun kejadian bencana. Nah, kantor wilayah kehutanan itu merupakan respon yang tidak menjawab permasalahan. Kantor wilayah kehutanan hanya perpanjangan dari sentralisasi. Padahal yang diperlukan justru desentralisasi. Jadi tidak menjawab kebutuhan. Kantor wilayah kehutanan itu boleh diadakan di provinsi kalau dia sepenuhnya melayani kebutuhan yang ada di daerah, bukan kebutuhan pusat. Kebutuhan yang ada di daerah adalah kebutuhan di tingkat tapak. Dan itu unit yang akuntabel untuk itu adalah unit yang mengelola hutan, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan. Begitu Pak Adi. Ya. Menarik Pak. Jadi pada prinsipnya efisiensi itu ada di tingkat tapak pengelolaan hutan. Pak Trisno, pada saat Bapak merumuskan legalitas konteks Undang-Undang 41 tentang kehutanan, pasal 17 untuk tentang sistem pengelolaan hutan, itu apa sih yang ada di pikiran Bapak? Kenapa dibutuhkan suatu unit atau kelembagaan pengelolaan hutan tingkat tapak? Apa sih sebenarnya arti dari
kesatuan pengelolaan hutan itu, Pak. Sehingga betul-betul kita paham bahwa itulah yang kita butuhkan dalam efisiensi pengelolaan hutan. Jadi baik, terima kasih Bang Adi. Jadi gini, kita awali ketika itu suatu refleksi sangat signifikan sebetulnya ketika tahun 98 reformasi dan HPH banyak dicabut. Ketika itu HPH, pemirsa tahu ya, HPH itu konsesi hutan diberikan kepada swasta, pemain-pemain besar. Itu ketika 98 pada berguguran semua. Dan ketika itu pemerintah bingung siapa yang menindaklanjuti pengelolaan hutan quote and quote di sini yang tadinya oleh HPH. Sehingga ketika itu diserahkan begitu saja ke BUMN. Itu hutan 1 sampai 3. BUMN kebingungan juga karena jutaan hektar itu. Nah, disitulah sebetulnya bukan kesalahan ya, artinya kegagalan tatanan sistem. Sehingga ketika ada sesuatu tragedi itu, tidak bisa mengantisipasi. Nah, kejadian itu sebetulnya, kita sudah tahu teorinya sih, bahwa di kehutanan itu memang dilahirkan oleh birokrasi dan swasta dengan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 67. Dua entitas ini sebetulnya yang dialah yang sangat powerful mengatur dari pusat sampai di cabang. Nah, kita tahu bahwa dua ini sebetulnya sangat berpotensi berkolusi, dan itu terbukti traumatis ketika Undang-Undang Undang-Undang Nomor 567 berakhir dengan kehancuran HPH. Jadi secara ketika itu muncullah momentum, ketika itu adalah ketika untuk membuat PP Nomor 6 tahun 2007. Ketika itulah saya berpikir inilah momentum paling bagus untuk melahirkan satu entitas professionals foresters. Nah, kita menyadari bahwa saya selalu membuat metafora supaya gampang dipahami oleh masyarakat maupun oleh kolega-kolega di birokrasi. Sebetulnya setiap tatanan selalu digerakkan oleh 3 entitas. Satu entitas pasar, dia digerakkan oleh transaksi. 2 digerakkan oleh birokrasi dan regulasinya. Tapi 2 ini nggak cukup. Harus datang entitas ketiga yang namanya values. Setiap tatanan apapun, termasuk negara sebagai institusi politik paling tinggi, itu digerakkan paling tiga-tiganya. Nah, kehadiran values ini sebetulnya yang tidak ada ketika Undang-Undang Nomor 567. Kehadiran ini kita sebetulnya sangat penting karena ketika segitiga ini tidak muncul, hanya yang ada swasta dan birokrasi, maka terjadi trauma itu. Karena tidak ada penyeimbang. Yang satu digerakkan oleh keuntungan, yang satu digerakkan oleh peraturan. Kita tahu bahwa lapangan itu nggak bisa diselesaikan dengan pasal peraturan perundangan. Lapangan diselesaikan oleh fakta lapangan. Disitulah muncul istilah pengelolaan hutan berbeda dengan administrasi hutan. Kita asik dengan administrasi kehutanan terus-menerus, lupa pengelolaan hutannya. Kita tahu bahwa ilmu administrasi beda dengan ilmu pengelolaan. Karena ilmu administrasi digerakkan oleh peraturan memang. Bagaimana menimbulkan suatu keteraturan. Tapi karena lapangan harus digerakkan atau diekspor, dipahami berbasis fakta. Nah, inilah sebetulnya yang kosong. Dan satu-satunya kita lahirkan KPH itu. Memang KPH itu suatu institusi
yang sebetulnya secara implisit harus mengurangi kewenangan birokrasi. Karena seluruh keputusan pengelolaan hutan berbasis fakta itu di KPH. Maka dari itu, KPH ini lahir dan didampingi oleh kumpulan Program 3 itu Foretika ya. Foretika. Semua fakultas kehutanan yang ada di Indonesia bersatu dalam Foretika mendampingi KPH. Kenapa didampingi oleh para dekan-dekan fakultas hutan? Karena KPH digerakkan oleh fakta, sains, dan moral. Inilah yang kosong selama ini. Nah, disitulah dibentuklah KPH itu, dan kita beri ke Anda berbasis sains, berbasis moral, dan Anda pendampingnya para intelektual dari perguruan tinggi. Ya, Gitu. saya kembali ke tadi konsep KPH. Pandangan Pak Agus ya, apakah betul bahwa dengan menggunakan KPH ini, sistem moral yang disampaikan oleh Pak Trisno itu akan bisa membangun sendiri dan bisa memperpendek birokrasi? Iya, karena dengan adanya kesatuan pengelolaan hutan, maka semua masalah yang terjadi di lapangan tidak perlu dibawa sampai ke Jakarta, diselesaikan di tempat. Dan itu berarti semua pihak yang ada di tempat, di lokasi, itu bisa menerima manfaatnya secara adil, dan semua pihak yang ada di lokasi juga ketika terjadi bencana ikut bertanggung jawab, bertanggung jawab terhadap risikonya. Tidak seperti sekarang ini ketika terjadi banjir besar di Sumatera, tidak ada yang mengklaim saya ambil risikonya. Tidak ada yang membayar untuk risikonya. Yang menanggung risikonya siapa? Masyarakat jadi korban, kehilangan kehidupannya. Itu bisa dicegah ketika KPH ini dengan secara cantik, dengan secara baik, dia bisa menata keseimbangan antara manfaat dan risiko. Jangan sampai manfaatnya itu dinikmati orang yang tidak hidup di hutan, risikonya diberikan kepada orang yang tinggal di hutan. Sangat-sangat tidak etis. Terima kasih. Artinya selama ini kan secara juridis KPH itu ada. Ada. Artinya tidak berfungsinya karena tidak beri kewenangan gitu. Tidak diberi fungsi karena fungsi-fungsinya itu diamputasi oleh pemerintah. Baru pemerintah sendiri. Ya, Nah, menarik nih Pak Wando ya. Saya mendengar bahwa Pak Wando ini proyeknya ini, katakanlah proyek ya, dengan donor itu menguatkan penguatan KPH. Apakah penguatannya dalam konteks yang disampaikan oleh Pak Trisno sama Pak Agus tadi? Kenapa mereka merasa bahwa ini perlu dikuatkan? Ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini benar ya. Jadi pada saat sebelum adanya perubahan peraturan perundangan, KPH itu kita kuatkan. Itu bersama Pak Agus dan Pak Trisno juga ini. Pada saat itu, sehingga kita melahirkan optimisme yang sangat tinggi di kalangan KPH bahwa KPH ini berdaulat. Nah, jadi sebenarnya kedaulatan KPH ini yang akan menjadi kunci sehingga KPH ini bisa berpartner dengan pemerintah daerah. Nah, kemudian ada perubahan di peraturan perundangan pemerintahan daerah. KPH kewenangan kehutanan ditarik ke tingkat provinsi, tidak ada lagi di kabupaten. Nah, terjadilah perubahan KPH ini sehingga batas-batas administrasi itu menjadi provinsi, tidak lagi kabupaten, sehingga ada yang disatukan, yang tadinya dipecah menjadi ini disatukan. Itu ada perubahan penataan ulang KPH. Nah, ketika KPH ini sudah jadi lagi, kemudian KPH ini juga sudah bertekad untuk bagaimana sebagai pengelola
sebagai pengelola ini berhubungan dengan institusi daerah, pemerintahan daerah, dan juga masyarakat serta entitas ekonomi. Nah ini yang hal-hal yang tadi ya, harapannya kalau istilahnya Pak Agus Diarso itu bagaimana kita si KPH itu orchestrating terhadap komponen-komponen tadi sehingga benefit terbesar ada di baik masyarakat maupun nanti pemerintah daerah provinsi. Namun terjadi lagi perubahan peraturan perundangan. Nah, tadi yang istilahnya Pak Agus diamputasi, ternyata kewenangan KPH itu menjadi sangat terbatas, atau lebih terbatas, sehingga daerah yang desentralisasi kehutanan ke tingkat provinsi tadi, khususnya untuk produksi dan lindung, ini tidak berjalan karena pemerintah daerah memandang, ini kan tidak menghasilkan apa-apa nih kalau kita lanjutkan. Nah, sehingga mereka juga enggan memberikan anggaran, kewenangan, karena kewenangannya tidak ada. Kalau semua kewenangan itu ada di pusat, ini jadi KPH ini apa? Menarik Pak. Pak Tri, apa sih susahnya ya memberikan kewenangan penuh, quote-unquote kedaulatan ke KPH, ya, padahal tujuannya jelas agar hutan dan kehutanan itu bisa dikelola dengan lestari dan baik. Apakah bukan tujuan kita bernegara dan berbangsa gitu loh? Apa sih susahnya gitu? Sebetulnya nggak susah sih. Mungkin di awal karena pikir aja. Pemirsa mungkin perlu metafora yang lebih clear kayaknya, karena KPH ini kita tahu influencer aja enggak istilah itu. Jadi gini, saya selalu memetaforakan dunia kesehatan. Dunia kesehatan itu ada menteri kesehatan kan, betul kan? Dia fungsinya administrasi dengan dirjennya segala macam. Ada dinas kesehatan juga sama, ini administrasi. Tapi kesehatan tidak mungkin bisa eksis jika tidak ada rumah sakit. Nah itulah. Nah KPH ini sebetulnya rumah sakit. Metafora yang kehutanan, KPH itu rumah sakit sebetulnya. Jadi kehutanan ini bisa berjalan sama dengan kesehatan jika ada rumah sakitnya. Ya sama lah. Kehutanan itu aja tuh. Jika kehutanan ini bagus, harus ada KPH-nya gitu loh. Bagaimana mungkin hanya administrasi kesehatan saja bisa memperbaiki kesehatan? Ya mungkin kan. Nah, sama seperti itu. Dan sehingga cara pikir ini kalau belum clear, maka banyak yang sistem. Kenapa? Karena KPH itu menguasai teritorial ya. Hutan memang menguasai area. Secara kodrati hutan membutuhkan ruang. Nah masalahnya setiap ruang adalah arena politik, arena persaingan. Kita tahu bahwa KPH ketika menguasai harus mengelola hutan 100-200 ribu hektar, di bawahnya ada tambang, di bawahnya ada macam-macam, di atasnya ada kayu, ada lahan. Itulah problem kesulitannya membangun KPH, karena secara intrinsik hutan itu sendiri adalah konflik. Orang melihat tanahnya doang, melihat kayunya doang, melihat karbonnya doang. Yang masalah adalah narasi keseimbangan narasi politik itu di kehutanan nggak punya di level tapak. Pak, saya jadi trigger nih bahwa tadi disampaikan kesatuan hutan itu mempunyai resource yang beda-beda, ada tambangnya, ada. Jadi kalau KPH dituduh sebagai cost center, ya nggak bisa juga Pak. Bisakah Pak Agus mengelaborasi bagaimana seorang KPH, administrator KPH itu bisa mengoptimalkan resource yang ada sehingga tidak
tidak menjadi beban tadi. Beban pemerintah. Iya, ya itulah KPH itu menjadi bagian dari politik kehutanan, politik pembangunan bahkan, karena menyangkut sumber daya. Nah, isme politiknya ini yang perlu dibenahin. Karena apa? Karena KPH arealnya itu adalah lanskap, bukan sekedar tutupan hutan. Nah, oleh karena itu lanskap itu mengandung banyak sekali manfaat dan banyak sekali risiko. Dan itu berbeda dari tempat ke tempat yang lain. Ada ekosistemnya, ada masyarakatnya yang spesifik, ada aksesibilitasnya yang juga spesifik untuk setiap daerah. Nah, oleh karena itu KPH itu harus dikembalikan kepada satu posisi di mana dia berdaulat untuk menjadi orchestrator, untuk menjadi pengatur, penuntun bagaimana manfaat itu distribusikan secara baik. Tambang dapat berapa, kalau dia punya risiko dia harus bayar berapa, sawit dapat berapa, kalau terjadi banjir sawit harus bayar berapa, masyarakat harus terima berapa, pemerintah daerah harus bisa juga diuntungkan oleh KPH, dan oleh karena itu pemerintah daerah juga harus merasa ikut bertanggung jawab untuk menghidupi KPH. Sedangkan pemerintah pusat, kalau dengan kedaulatan itu, maka penerimaan pajak dan kewajiban fiskal lainnya akan menjadi lebih tinggi. Jadi win to win seharusnya. Tetapi politik pembangunan yang berbasis pada ekonomi politik itu kan tidak sehat. Orang lebih banyak bermain di areal abu-abu, di mana lebih gampang bermanuver secara ekonomi. Mengambil rente ekonomi seenaknya. Mengambil rente ekonomi itu artinya mengambil keuntungan tanpa banyak kerja. Nah, itu yang harus dihindari. Dan yang bisa menghindarkan itu di tingkat lanskap adalah KPH. Tidak ada lagi organisasi yang lain yang punya potensi kewenangan seperti itu. Jadi saya bisa berambil asumsi nih Pak, bahwa narasi KPH itu adalah cost center, quote unquote, itu hanya sebagai apa ya? Sebagai shifting persepsi supaya KPH ini tidak berdaulat. Betul. Ya, itu adalah manuver dari mereka yang bermain untuk rente ekonomi. Ya, degradasi kewenangan ini kan sudah tercantum dalam Undang-Undang Cipta Karya, Cipta Kerja. Ya, Di mana tadi Pak Trisno mengatakan bahwa KPH itu begini, dan sangat berdaulat dan menentukan. Tapi terdegradasi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang hanya memberikan kewenangan fasilitator. Ya. Pak Trisno gimana nih? Kenapa ini terjadi? Nah, itu problem itu. Jadi struktural kita sekarang masa di gini, mungkin Pak Tus juga tolong nanti dikoreksi kalau keliru. Kita ini mempunyai kultur, mungkin feodalisme ya, yang melatar belakangi akarnya itu. Narasi politik kan itu dituangkan dalam undang-undang, betul kan? Karena undang-undang itu produk politik ya. Nah kemudian, kalau ingin bagus kita mengatur negara ini secara profesional, penafsir undang-undang itu nggak boleh yang menyusun. Undang-undang harus berbeda, gitu loh. Nah masalahnya kita yang menyusun draft undang-undang birokrasi, DPR yang menyetujui, yang menafsir peraturan perundangan juga birokrasi. Nah, kalau polisi yang benar, yang menafsir undang-undang ini ke dalam suatu implementasi, itu sudah profesional. Saya tidak mengatakan bahwa birokrasi di Indonesia tidak profesional, enggak. Karena birokrasi di Indonesia kontennya beda. Birokrasi Indonesia betul-betul produk politik, bukan produk intelektual. Nah akhirnya penafsir ini
konflik of interest ketika menafsir implementasi. Nah, itulah mengapa KPH ini sudah diperkuat sebetulnya. Di Undang-Undang Cipta Kerja nggak dihapus, di PP 23 tahun 2021 diperkuat. Ada pasalnya yang mengatakan bahwa KPH bertanggung jawab pada pengelolaan hutan. Nah, sudah kelihatan di situ. Cuman sang penafsir peraturan ini menyelipkan satu pasal yang kontradiksi dengan ini. Dan pasal itulah sebetulnya yang mengatur KPH, stop kamu. Bukan pengelola hutan, tapi Anda sebagai fasilitator. Waktu itu di PP itu. Di PP ini. Jadi kalau memframing PP 1 pasal ini, maka terjadilah pelemahan. Saya selalu mengatakan ke teman-teman, bahwa menafsir pasal itu adalah relasi antar teks, relasi antar pasal, relasi antar undang-undang. Kalau Anda hanya menafsir satu pasal, itu pasti tidak tepat. Pak Wan, pada saat Pak Wan bekerjasama dengan donor kata ZZ, ini isu ini terdeteksi nggak? Deteksi, sangat terdeteksi karena dari awal ya ini kita sudah membangun dengan optimisme yang begitu tinggi. Tiba-tiba forum KPH kerjasamanya, sehingga mereka juga ini Indonesia mau kemana sebenarnya. Nah, inilah terjadi pelemahan, termasuk waktu itu kerjasamanya dengan Pak Trisno dan Pak Agus ini juga jadi sangat kurang, sangat berkurang, sangat turun. Karena KPH ini kita tidak tahu sebenarnya ini ada apakah betul kita sedang membangun FMU, Forest Management Unit, atau Kesatuan Pengelolaan Hutan secara benar, sehingga mereka itu benar-benar bisa mengelola hutan, bukan hanya kumpulan pohon, tapi satu kesatuan ekosistem dan landscape yang seperti sampaikan Pak Agus tadi. Nah, itulah yang orkestrasi, karena banyak kepentingan di situ, kepentingan mengenai penggunaan lahannya, kepentingan pertambangan, kepentingan transportasi, pembukaan wilayah nantinya. Nah, inilah yang harus KPH ini benar-benar berpikir bahwa kalau sekarang areal saya dibuka jalan, apa yang akan terjadi? Proyeksi seperti itu yang harus disusun di dalam rencana pengelolaan jangka panjang mereka. Ini yang kita fasilitasi. Tapi karena ada tadi Undang-Undang Cipta Kerja menjadi fasilitator, kita juga jadi bingung. Yang dulu kita menggebu-gebu menjadikan tadi seperti rumah sakit Pak Trisno bilang menjadi BLU, itunya berhenti. Hanya tinggal dari buku saja sekarang ini. Karena peraturannya berubah. Karena harapannya kan apapun yang kita lakukan, dilakukan oleh proyek ini adalah untuk mendorong bagaimana kebijakan itu bisa disusun sehingga bisa diterapkan, benar-benar diterapkan di lapangan. Nah, contoh lainnya adalah beberapa KPH itu menjadi sangat maju ya dengan mengembangkan satu sisi, misalnya ada wisata alamnya, terus ada yang mengembangkan komoditi lain ya ini beberapa KPH ini berhasil, itu bisa menjadi contoh untuk pembangunan KPH. Nah, ini Pak Adi, jadi yang terjadi adalah donor, mungkin atau bukan donor ya, lebih tepatnya adalah kerjasama. Ini mau kemana kita mau membangun KPH ini selanjutnya, sehingga mereka tidak merasa ini menjadi prioritas. Ketika Indonesia menggeser KPH menjadi fasilitator, berarti KPH tidak prioritas kali itu. Pandangannya orang luar negeri kan begitu saja. Jadi prioritasnya adalah bukan KPH, tapi mungkin ada program lain yang menjadi prioritas. Nah, sehingga KPH ini bisa disebut agak terbengkalai. Agak terbengkalai, baik dia produksi, lindung, sehingga tidak menjadi jelas lagi, walaupun sekarang disebut KPH saja. Terus KPH konservasi yang tidak juga menjadi jelas dan tidak memberikan contoh yang sudah lebih lama, misalnya Taman Nasional. Jadi penghasilan dari Taman Nasional, apa saja yang diperbolehkan, kewenangannya Kepala Taman Nasional, apakah disetarakan dengan Kepala KPH, itu yang tidak terjadi.
karena kita bicara soal legalitas ya, kembali kepada kemungkinan ya, mungkin nggak kita mengembalikan fungsi KPH seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang 41? Ya, harus menjadi sesuatu yang keniscayaan ya, Ya, keniscayaan. Karena negara itu dibutuhkan hadir di tingkat tapak, di landscape. Dan itu hanya KPH yang mampu mengemban amanat itu. Jadi negara hadir, dan negara diakui, direkognisi, dan itu tidak bisa diwakili oleh pemegang perizinan perusahaan. tidak bisa. Dan karena itu menyangkut nilai-nilai publik, tidak bisa diwakili juga oleh satu pemerintah daerah yang lain, karena itu bisa lintas kabupaten, itu bisa lintas provinsi, dan menjadikan KPH ada unit yang harus hadir sebagai wali negara, dan di situ semua pihak akan bilang, aku memerlukan KPH ini, aku memerlukan negara, karena tanpa itu aku tidak bisa selesai dengan urusanku. Urusanku hanya bisa selesai kalau ada wali negara yang adil, dan keadilan di tingkat lanskap itu ada di KPH. Ya, kembali bahwa itu adalah fakta, Pak ya. Dan kita tadi fakta mengatakan bahwa dalam satu KPH ada entity resource tambah. Nah, ini bisa nggak kita menegosiasikan dengan keluaran KPH? Bisa nggak kita menegosiasikan ini ya dalam motif win-win solution? Artinya hutan tetap utuh, pengolahan hutan tetap baik, ya, tapi juga ada resource yang ada di situ bisa dimanfaatkan. Ini menarik Pak Adi. Sebetulnya waktu saya masih aktif di kronologi, itu ada staff yang mengkaji ini menggunakan game theory. Itu bisa diselesaikan dengan game theory sebetulnya. Banyak aktor di situ, kemudian bagaimana win-win ini, aktor itu dipetakan dan dijadikan satu, setiap lokal pasti beda-beda kan? Ya. Dijadikan kesepakatan bersama ya, di aktor di landscape itu. Sebetulnya ini lokal aja sebetulnya. Yang penting KPH diberi kewenangan seperti rumah sakit diberi kewenangan di dunia kesehatan. Masalahnya di kita adalah KPH belum diberi kewenangan selevel rumah sakit. Padahal KPH itu rumah sakitnya. Gitu loh. Jadi kita ada sedikit teknis kalau bicara game teori ya. Sebetulnya win-win aja. Kalau pokoknya tambangnya ingin melakukan begini, gimana KPH? Kalau KPH melakukan begini-beginilah tambang. Kalau sawit ingin masuk begini, gimana sebetulnya KPH? Jadi ketika dia mencari titik keseimbangan tanpa mengorbankan ekologi, terjadilah itu semua. Cuma problem ini bisa diselesaikan jika ada dialektika di level semua level. Masanya di kehutanan itu dialektika itu nggak ada, problemnya nggak ada. Jadi kalau ada sesuatu kayak banjir lah sekarang, dialektika manajemen hutan mana ada? Nggak ada. Problemnya ada tuh. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana membangun sebetulnya? Karena semua itu realitas ini hasil dari kontradiksi masalahnya. Ya. Seperti listrik ada plus minus, jadinya lampu. Nah, ketika kita ada bencana, ada yang memihak tambang, harus ada yang mengkontranya gitu loh. Nah, ini harus terjadi di lapangan sebetulnya. Harus terjadi juga di level politik. Nah, kehutanan itu sepi mas, adem ayem itu, seolah-olah semua ini baik-baik aja gitu. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana masuk menjadi keputusan politik gitu kan? Momentumnya adalah perubahan Undang-Undang 41 sekarang. Tidak perlu membuat teks baru tentang KPH, enggak. Teks yang lama saja diperkuat. Di PT nomor 21 tahun 23 tahun 21 disebut di situ pasal 40.
KPH bertanggung jawab pada pengelolaan hutan. Udah, ini jadikan satu pasal aja di Undang-Undang Revisi 41. Kemudian diberi penjelasan, konsekuensi bertanggung jawab maka dia harus otonom. Bukan otonom sebebas-bebasnya, bukan. Dia otonom menggunakan ilmunya. Nah pertanyaannya, bagaimana KPH yang otonom itu? Pekerjaan ini memang zaman kami belum selesai. Pekerjaan ini belum selesai. Memang harus dilanjutkan. Apakah ada konflik Pak Agus antara filosofi KPH, konsep KPH dengan undang-undang pemerintah daerah yang memberikan otonomi penuh pada daerah? Tidak ada sebenarnya, tidak ada konflik di level undang-undang. Yang berkonflik itu di level pemainnya. Di level pemainnya. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Tresno, di kehutanan ini orang bermain ekonomi politik, mementingkan kepentingannya sendiri, memajukan kepentingannya sendiri, bersaing untuk menggolkan keuntungannya sendiri. Tapi mereka tidak banyak yang keluar di negosiasi, di arena negosiasi yang fair. Kehutanan ini sangat dikenal, mereka bermain di ruang gelap. Pemain-pemainnya banyak bermanuver di ruang abu-abu. Semakin abu-abu, semakin senang mereka. Karena mereka ruang manuvernya semakin banyak. Yang ini tidak sehat. Dan selama ini tidak ada yang menyembuhkan yang tidak sehat ini. KPH adalah satu-satunya yang bisa melihat di lapangan itu siapa bermain apa, di ruang gelap seperti apa, di ruang abu-abu seperti apa, semua dibawa ke ruang terang. Supaya publik juga bisa menilai, sehingga keadilan ekonomi, keadilan untuk menanggung risiko, itu bisa dicapai. Kalau terjadi keabu-abuan, ya tentunya tugas negara yang harus membereskan ini gitu. Memang tidak ada aturan yang bisa meniadakan abu-abu di lapangan Pak. Akan ada penegakan hukum, apa namanya, Patris? Nah, ini problem struktural lagi Mas Adi. Sebetulnya kalau ilmu kebijakan kehutanan, ambigu itu biasa, keputusan politik. Jadi undang-undang itu ada ambigu yang biasa. Ini bisa diselesaikan ketika yang menafsir undang-undang itu profesional. Dan masalahnya abu-abu di undang-undang dibawa ke penafsir yang juga membuat lebih abu-abu. Ini problemnya karena di satu tangan. Sang pembuat, sang penafsir, sang pelaksana di satu tangan. Birokrasi namanya. Ini sebetulnya biasa. Di buku, saya punya buku Forest Policy, lumayan. Bahwa sang penafsir keputusan politik gak kulit di satu tangan. Dan disitulah perlunya muncul professional foresters itu. Sebetulnya di lapangan, forester wujudnya KPH. Tapi di level, bukan di tapak professional forester, juga orang yang berpikir teknokrasi yang menunjang KPH. Di level politik, ada professional forester di level politik yang bisa memberi masukan bagaimana keputusan politik itu yang tidak mengganggu ekosistem. Nah, professional forester ini harus dilahirkan. Karena keseimbangan narasi tanpa ini lahir, tidak akan terjadi. Masalahnya, hutan, ekosistem itu Mas, itu subjek moral sebetulnya, tapi nggak bisa ngomong. Harus ada representasinya. Siapa yang bisa menjadi representasi ekosistem? Nggak bisa birokrasi, nggak bisa politician, nggak bisa juga pedagang, pemodal. Hanya satu, adalah professional forester yang pegang sains dan moralnya itu. Nah itu maksud kita melahirkan itu gitu loh. Karena petanya udah kelihatan, kalau ini nggak lahir, dataan semua gitu. Itulah latar belakang KPH. Cuman pekerjaannya masih banyak agenda yang belum selesai, kemudian dipotong di tengah lemah KPH. Pak Wan, pada saat
bakwan bekerjasama dengan itu ada nggak contoh-contoh yang disampaikan Pak Tris sama Pak Agus tadi, contoh-contoh unprofesionalisme, kemudian eksesif eksploitasi resource dalam satu KPH. Bagaimana sikap KPH menghadapi itu? Baik, ada banyak contohnya sebenarnya. Contoh yang positif, yang baik, dan contoh yang akhirnya mereka seperti powerless. Siapapun karena mereka tidak menjadi pengelola, bukan warden. Ya, bukan warden. Jadi KPH sebagai satu areal pengelolaan yang menjadi bagian dari landscape yang lebih besar. Dia tidak tidak memainkan perannya sebagai bagian dari landscape tersebut. Selain itu, landscape tersebut juga kan punya kepentingan berbagai sektor. Nah, celakanya kita tuh kehutanan, itu kan ya hanya mengelola yang bagian kehutanannya saja. Sehingga padahal KPH tidak punya juga kewenangan untuk mengawasi misalnya pengusahaan hutan di wilayah tersebut. Kegiatan rehabilitasi hutan di wilayah tersebut juga tidak punya kewenangan itu. Itu kewenangannya ada di pusat. Nah, ini yang menjadi KPH itu menjadi powerless. Sehingga tapi ketika ada perizinan berkaitan dengan kegiatan ekonomi, mereka diminta untuk memfasilitasinya. Nah, fasilitasi seperti apa ini? Apakah dia hanya memberikan cap ya boleh, atau dia memberikan penilaian? Ini yang belum terjadi. Nah, ini contohnya misalnya karena kami bekerja waktu itu di Kalimantan, ada beberapa hal KPH yang maju. Misalnya, saya tidak mau menyebutkan namanya, satu KPH di wilayah Kalimantan yang dia sudah bisa menjadikan atau bekerja sama dengan masyarakat setempat sehingga identitas ekonominya menjadi maju. Tapi kemudian karena perubahan kewenangan, itu dia tidak mempunyai kewenangan lagi untuk bekerja sama dengan entitas ekonomi tersebut. Nah, ini kan menjadi gini, si entitas ekonomi yang di luar yang bekerja sama tadinya dengan KPH, ini terus KPH-nya bilang, mereka tuh bilang, KPH sekarang fungsinya apa? Kami tidak diawasi lagi oleh KPH. Kegiatan seperti itu yang timbul dalam benak saya, begitu dikasih kewenangan penuh kepada KPH untuk berdaulat, ya tentunya mereka butuh dukungan, supporting ya, sebagai pemerintah daerah. Ya, dukungan apa sih yang dibutuhkan oleh KPH untuk bisa melaksanakan tugasnya? Ya, Baik kewenangan. KPH dan pemerintah daerah itu couple ya, pasangan. Nggak bisa dilepas satu sama lain. Karena dua-duanya ada di daerah. Dua-duanya mengurusi tapak. Yang diperlukan oleh KPH ada dukungan untuk political support di dalam bentuk pengakuan terhadap KPH, promosi terhadap KPH, memasukkan KPH di dalam naskah-naskah pemerintahan, RPJMD atau perencanaan daerah yang lainnya, dan memberikan kesempatan KPH untuk berkiprah. KPH sendiri ketika diberikan arena untuk berkiprah, KPH akan membalas pelayanan dari daerah dengan memajukan ekonomi wilayah yang hijau, dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang hijau, dan dengan memajukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan adat budaya dan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, intinya adalah bahwa tidak perlu menunggu kewenangan itu. Tidak perlu menunggu kewenangan. Hanya perlu meningkatkan kegiatan KPH dari fasilitator menjadi orchestrator, mengorkestrasi.
Dan itu tidak melawan peraturan. Karena orkestrasi itu termasuk bagian dari fasilitasi. Ya, saya mendapat gambaran bahwa kita sebenarnya sepakat ya bahwa untuk membuat pengelolaan hutan lebih efektif dan baik itu perlu satu kelembagaan yang utuh yang kita sebut dengan KPH. Kita sepakat itu dan harus diberi kewenangan agar berdaulat sehingga bisa menjadi orkestra dalam mengelola hutan di tingkat tapak. Nah, untuk itu kita perlu dukungan-dukungan legislasi ya dalam bentuk katakanlah tadi penajaman pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 41 ya, dan PP-nya dan turunannya ya tentunya. Nah, nanti kita rumuskan penajaman-penajaman apa saja ya perlu kita buat ya. Dan kemudian kita perlu juga ya pandangan luar karena KPH ini tidak baru, sudah banyak, sudah hampir negara apapun menggunakan sistem KPH dalam pengelolaan hutan ya. Kita sebenarnya ingin ikut ya, tapi tidak ikut secara murni sehingga ya tadi terjadi warna abu-abu tadi ya. Nah, oleh karena itu mungkin kali ini kita membahas tentang pentingnya KPH, dan episode selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja yang harus dilaksanakan KPH ya, kemudian bentuk policy seperti supporting apa yang dibentukkan oleh KPH agar dia bisa mereka berdaulat ya. Nah, pemirsa, kita sampai kepada penghujung diskusi kita tentang menakar urgensi berfungsinya KPH sebagai solusi dalam mengelola hutan yang efektif. Pada episode ini kita sepakat bahwa KPH adalah satu-satunya kelembagaan tingkat tapak yang akan mampu mengelola hutan secara lestari dan menjamin keberadaan sumber daya alam. Dan kita berharap KPH ini akan terus kita jadikan isu untuk bisa menjadi wujud kenyataan dalam pengelolaan hutan. Saya tetap terima kasih kepada Bapak sekalian, Pak Agus yang jauh dari Jogja, Pak Tris yang jauh dari Bekasi, walaupun saya dengar ada banjir, Pak Wandoyo dari Bogor, dan kita akan ketemu lagi pada episode yang lain. Salam rimba, Salam lestari. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia.